Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan. Di setiap bahasa pasti ada istilah untuk kata ganti. Begitu pula dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, hal itu diistilahkan dengan dhamirun. Dan di video kali ini kita akan membahas isim dhamir tersebut. Menarik bukan? Untuk itu, simak video sampai selesai ya. Hayya nabda. Isim dhamir adalah isim ma'rifat yang berfungsi sebagai kata ganti suatu kata. Aku, kita, kami, dia, mereka, kamu, kalian, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam kaidah bahasa Arab, ad-dhamiru huwa ismun ma'rifatun yadullu 'alal mutakallim awil mukhatab awil ghaib. Dhamir adalah isim ma'rifat yang menunjukkan atas pembicara atau orang pertama, lawan bicara atau orang kedua, dan yang dibicarakan atau orang ketiga. Perlu sahabat Darul Arabi ketahui, secara umum dhamir dapat kita bagi menjadi 3, yakni dhamir munfasil, dhamir muttasil, dan dhamir mustatir. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, dhamir munfasil. Dhamir munfasil adalah jenis dhamir yang penulisannya terpisah dengan kata yang lain. Ada 14 dhamir dalam hal ini, yakni huwa, dia seorang laki-laki, huma, dia dua orang lelaki, hum, mereka para lelaki. 3 dhamir ini untuk kata ganti orang ketiga mudzakkar. Selanjutnya, hiya, dia seorang perempuan, huma, dia dua orang perempuan, hunna, mereka para perempuan. 3 dhamir ini untuk kata ganti orang ketiga muannats. Selanjutnya, anta, kamu seorang laki-laki, antuma, kamu dua orang laki-laki, antum, kamu para lelaki. 3 dhamir ini untuk kata ganti orang kedua mudzakkar. Selanjutnya, anti, kamu seorang perempuan, antuma, kamu dua orang perempuan, antunna, kalian para perempuan. 3 dhamir ini untuk kata ganti orang kedua muannats. Dan yang terakhir, ana, saya, nahnu, kita atau kami. 2 dhamir ini untuk kata ganti orang pertama atau pembicara, meskipun dhamir nahnu juga melibatkan lawan bicaranya. Lebih mudahnya, silakan sahabat Darul Arabi pelajari tabel ini. Bisa di screenshot juga kok. Baik, selanjutnya contoh kalimat yang menggunakan dhamir ini. Huwa ustadun, dia seorang guru laki-laki. Hunna ustadzatun, mereka para guru perempuan. Antuma ustadzani, kamu berdua guru laki-laki. Anti ustadzatun, kamu seorang guru perempuan. Ana ustadzun, saya seorang guru. Inilah contoh-contoh penggunaan dhamir munfasil dalam suatu kalimat. Yang kedua, dhamir muttasil. Dhamir muttasil adalah dhamir yang penulisannya bersambung dengan kata yang lain. Ada 14 dhamir dalam hal ini, yakni hu, dia seorang laki-laki, huma, dia dua orang lelaki, hum, mereka para lelaki. 3 dhamir ini untuk kata ganti orang ketiga mudzakkar. Selanjutnya, ha, dia seorang perempuan, huma, dia dua orang perempuan, hunna, mereka
para perempuan. 3 dhamir ini untuk kata ganti orang ketiga muannats. Selanjutnya, ka, kamu seorang laki-laki. Kuma, kamu 2 orang lelaki. Kum, kalian para lelaki. 3 dhamir ini untuk kata ganti orang kedua mudzakkar. Selanjutnya, ki, kamu seorang perempuan. Kuma, kamu 2 orang perempuan. Kunna, kalian para perempuan. 3 dhamir ini untuk kata ganti orang kedua muannats. Dan yang terakhir, ya, saya, nah, kita atau kami. 2 dhamir ini untuk kata ganti orang pertama atau pembicara, meskipun dhamir nah juga melibatkan lawan bicaranya. Perlu sahabat dalam Arabi ketahui, 14 dhamir di atas tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya harus bersambung dengan kata yang lain. Bisa isim, fi'il, atau huruf. Mudahnya sahabat dalam Arabi bisa pelajari tabel ini. Tayyib, kemudian bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Adapun contoh kalimatnya seperti ini. Hada kitabuhu, ini buku dia, atau ini bukunya. Yajril hisanu ilaika, kuda itu berlari kepadamu. A'taituki nuqudan, aku memberimu uang. Al-hakibatu li, tas itu milikku. Inilah contoh-contoh penggunaan dhamir muttasil dalam suatu kalimat. Adapun yang ketiga adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir adalah satu jenis dhamir yang tidak tertulis dalam kata, namun tersembunyi dalam suatu kata tersebut. Contoh, aktubu. Dalam kata kerja ini tersimpan dhamir ana. Contoh yang lain, taktubu. Dalam kata kerja ini tersimpan dhamir anta. Dan perlu sahabat Darul Arabi ketahui, dalam bahasa Arab setiap fi'il pasti menyimpan dhamir tertentu. Nah, dhamir inilah yang disebut dengan dhamir mustatir. Adapun contoh kalimatnya, tashrabunal ma'a, kamu para lelaki sedang meminum air. Akaltul khubza, saya makan roti. Idhhab ilal masjid, pergilah kamu ke masjid. Di ketiga fi'il dalam 3 kalimat ini mengandung dhamir mustatir atau kata ganti yang tersembunyi. Dan untuk mengetahui dhamir mustatir ini, kita perlu menguasai hiasan lughawi fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Sebenarnya dalam pembahasan isim dhamir ini ada pembagian lagi, yakni dhamir munfasil rafa' dan nasab, serta dhamir muttasil rafa', nasab, dan jar. Tetapi hal itu akan kita bahas di lain kesempatan. Bagaimana sahabat Darul Arabi? Mudah bukan? Sekarang coba sahabat Darul Arabi buat satu kalimat yang di dalamnya terdapat isim dhamir. Kirim di kolom komentar ya.